Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prasetyawan dengan NIM D600210118 dari kelompok 46. Nah, dalam video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni penarikan sampel dan estimasi parameter. Langsung saja kita sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Langsung saja menuju ke Excel. Nah, di dalam Excel sendiri saya sudah mendapatkan data yang berjumlah responden yakni 50 sampel. Nah, untuk butir pernyataannya yakni berjumlah 11. Yang pertama-tama kita harus menentukan skor dari responden tersebut dengan rumus sama dengan sum, lalu kita blok butir pernyataan dari yang pertama ke jumlah keseluruhannya dan dihasilkan 36. Lalu untuk menyingkat waktu dari total skor tersebut, klik tanda pojok kanan bawah, lalu kita drag ke bawah atau bisa juga di Ctrl Shift bawah. Nah, itu langsung otomatis didapatkan semua totalnya. Lanjut, kita menuju ke rata-rata skor. Untuk rata-rata skor sendiri, yakni dengan rumus sama dengan average. Lalu kita sama seperti tadi, blok dari awal butir pernyataannya dari ini, terus lanjut ke akhirnya. Nah, dengan itu didapatkan, lalu di enter, lalu didapatkan 3,2727. Untuk menyingkat waktu lagi, sama seperti tadi caranya, langsung di drag ke bawah. Setelah itu didapatkanlah angka-angka berikut atau total atau hasil berikut. Selanjutnya kita langsung menuju ke R tabel. Dalam R tabel ini sendiri dijelaskan untuk menentukan tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Yang tingkat signifikan itu terdapat beberapa nilai signifikan: 0,1, 0,5, 0,2, 0,01, 0,001. Dan tingkat signifikasi untuk uji dua arah sebanyak 0,005, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,001. Lalu didapatkanlah angka-angka berikut ini sejumlah 50 sampel. Untuk uji dua arah sendiri, tingkat signifikasi itu kenapa nilainya 0,05 dikarenakan dengan rumus sama dengan min 0,95. 19 digunakan kali ini dikarenakan dalam penelitian kali ini kami masih menggunakan prinsip atau pengerjaan manual. Sedangkan jika persenannya itu 99% atau 0,09%, itu sudah menggunakan teknologi yang canggih. Berhubung kita menggunakan masih manual, kita ambil 0,095 atau dengan rumus sama dengan 1 min 0,095. Nah, didapatkan tingkat signifikasi sama dengan 0,05. Lanjut untuk N. N itu sendiri yakni jumlah rekapitulasi kuesioner yang kita ambil dari bawah ini berjumlah 50. Lalu kita tuliskan 50. Untuk DF itu sendiri yakni
development of rhythm, digunakan untuk menyatakan posisi dalam suatu sistem. Nah, dalam tabel kali ini terdapat rumus DF, yakni N sama dengan min 2. Oh, kenapa min 2? Min 2 yakni karena duanya itu parameternya. Lalu dapat dirumuskan N jumlah dari keseluruhan yakni 50 dikurang 2 sama dengan 48. Untuk R tabel sendiri, yakni kita ambil dari baris ke bawah 0,05, kita ambil nilai tengahnya. Lalu didapatkan ke 48, yakni 0,27,87. Lalu langsung saja kita tuliskan di R tabel di sini. Lanjut untuk uji validitas. Untuk uji validitas itu sendiri, yang pertama kita harus menggunakan bantuan aplikasi atau bantuan alat lainnya yang bernama SPSS untuk menentukan tabel-tabel berikut. Sebelumnya kita isikan terlebih dahulu untuk N, hasil perhitungannya yakni 50, DF-nya sama dengan 48, confidence levelnya yakni 95%, alfanya atau tingkat realitanya yakni 0,05, terus T tabelnya yakni 2,010634 sekian, dan R tabelnya yakni 0,2787. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kemudian kita masuk saja ke SPS-nya. Nah, dalam SPS kali ini, kita pertama-tama itu mengimpor data yang diambil dari rekapitulasi kuesioner tadi. Nah, kita blok saja di nomor 1 ini ke jumlah 11. Lalu ke Ctrl Shift bawah aja, langsung kopas saja. Copy, taruh ke SPSS-nya. Nah, sebelum kita tuliskan ini SPSS-nya ini, untuk mempermudah sebelumnya kan kita variabel view terlebih dahulu untuk mengubah namanya. Namanya itu menjadi soal nomor 1, soal nomor 2, dan di akhirnya dituliskan total skor. Kenapa Anda ada skor? Karena di dalam SPSS ini tidak mengenal tanda spasi. Nah, untuk menentukan bagaimana mendapatkan uji validitas dari angka-angka berikut. Nah, sebelumnya kita isikan terlebih dahulu di SPSS-nya dengan menggunakan analis, terus kita correct to, terus Brian, terus kita pindahkan kan dari sini tadi, terus dipindahkan manual atau kita blok, terus ketik oke, ini jangan lupa dicentang. Nah, didapatkan angka-angka atau tabel sebagai berikut. Nah, dalam Excel kita hanya perlu totalnya saja. Kita makanya di blok untuk total percent correlation-nya. Ini yang bawah ini. Gitu. Karena di Excel dan di SPSS itu nilainya berbeda dalam artian tuh kalau di Excel itu menggunakan desimal dan di SPSS tidak, maka dari itu kita tuliskan lagi atau kita tambahin 0, di depannya, dituliskan di sini. Setelah
dituliskan di sini. Kemudian angka-angka 0, ini langsung ditaruh di uji validitasnya untuk di bagian R hitungnya. R hitungnya langsung diblok aja ke bawah. Lalu ditemukannya R tabelnya itu ini sama, maka keterangannya yakni valid. Untuk langkah SPSS-nya itu yakni yang pertama itu analis, terus lanjut ke correlate, lalu langsung lanjut ke bivariate. Untuk menganalisis lagi yang pertama yakni dari hasil ini tadi didapatkan R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Jika nilai sig 2 sama dengan valid kurang dari 0,05 dan persen correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut valid. Dan jika nilai sig 2 min kurang dari 0,05 dan persen correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Dan jika nilai sig 2 lebih dari 0,05 dan persen correlation-nya bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, jika terdapat item soal yang tidak valid, terdapat beberapa solusi. Yang pertama, yakni mengulang dan mengganti dengan soal lain. Yang kedua, yakni mengulang angka dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Dan yang ketiga, yakni tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angka yang tidak valid tersebut di-drop. Di-drop, yakni dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak dihitung dalam pengujian reliabilitas. Langsung lanjut saja untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Yang pertama yakni untuk variabel di dalam tabel terdapat variabel hasil perhitungan dan keterangan. Nah, di dalam uji reliabilitas ini sama seperti kita untuk menguji validitasnya menggunakan bantuan alat yakni SPSS dengan cara yakni kita klik tombol analis, terus kita mohon maaf saya lupa. Nah, pokoknya langsung ke analis, terus didapatkan bagaimana totalnya dari JOS Processing Summary ini. Terdapat chassis atau valid yang bernilai 50, N-nya banyak 50, terus persennya 100, excluded-nya sama dengan 0, persen 0, totalnya yakni 50, 100. Untuk list twist-nya, relation yakni reliability statistic contract alpha-nya yakni 0,868 dan no of itemnya yakni jumlahnya 11. Jadi kita coba lagi ya. Mohon maaf. Kita lanjut ke analis. Terus ke classification of water. Terus dalam hasil tersebut didapatkan item total statis, yakni terdapat scale min
if item deleted dari soal 1 yakni 31,84 ribu sekian, langsung di-drag ke bawah saja. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Langsung yang kedua yakni scale variance if item deleted, yakni didapatkan 15,484. Nah, di-drag aja. Terus contract item total correlation yakni didapatkan 633 dan sekian-sekian. Dan yang terakhir ada count batch alpha is item deleted, didapatkan 853 dan seterusnya. Untuk nilai alpha lebih dari R tabel maka dikatakan reliable. Nah, ini hasil perhitungannya yakni terdapat dari sampel 50 tadi didapatkan 0,868. Nah, kita analisis dari hasil tersebut. Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang atau sampelnya, karena tidak ada yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Dan dari output di samping diketahui N of item, yakni bukti pernyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai Cron's batch alpha sebesar 0,868. Karena nilai 0,868 lebih dari nilai tabel yakni 0,278, maka dapat disimpulkan bahwa 11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Tabel outputnya sendiri di samping memberikan gambaran tentang nilai statis untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai ground batch alpha ke-11 pernyataan adalah sebesar 0,2787. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut jadi reliable. Oke, baik. Terima kasih atas sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.